Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua, dan juga Ibu Jessica selaku dosen dari mata kuliah Keuangan Perusahaan. Pada kali ini kelompok saya, yaitu kelompok 1, akan mempresentasikan hasil tugas besar pasar modal yang berbasis aplikasi POEMS ID. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, di mana ada saya sendiri yaitu Anca Regesta, lalu dilanjutkan oleh Teresia Veronica dan Inasa, lalu untuk yang keempat ada Calvin Pranata, dan untuk Aura sendiri udah ada juga, tetapi pada kesempatan kali ini berhalangan karena sakit. Lalu untuk Vivian Anastasia. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan yang dimana ini menyangkut profil singkat dari perusahaan-perusahaan yang telah kami pilih, gitu ya. Yang pertama itu ada PT Platinum Wahab Nusantara dengan kode TGUK yang bergerak di bidang perdagangan dan penyediaan eceran untuk makanan dan minuman, yang kita sering sebut Teguk, gitu ya. Didirikan pada tanggal 6 Juni 2018, hingga saat ini sudah kurang lebih 5-6 tahun. Lalu untuk lokasi kantor pusatnya ada di Ruko Golden Square Blok GS nomor 2 Ciater Raya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Selanjutnya kami memilih PT Cemstar Indonesia Tbk atau untuk kodenya CHEM, di mana PT Cemstar Indonesia Tbk berdiri pada tahun 2004 sebagai perusahaan perdagangan dan manufaktur bahan kimia untuk industri tekstil dan industri lainnya. Sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, Green Company, semua produk Cemstar yang ramah lingkungan dengan layanan yang teknis lengkap memenuhi standar kualitas oleh brand global seperti Adidas, Nike, Uniqlo, MNS, dan lain-lain. Untuk laboratorium lokal pun maupun regional memberikan dukungan teknis baik dalam hal R&D produk maupun dalam aplikasi di mesin-mesin pabrik. Selain produk hasil manufaktur sendiri, PT Temstar Indonesia Tbk juga melakukan distribusi dari perusahaan kimia terkemuka internasional seperti Tanatex Chemical Holland, yang mana ini Belanda, dan Transfer International China. Selanjutnya kami memilih 3, yaitu Bank Ganesha Tbk atau BGTG untuk kodenya, yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1990, mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 30 April 1992. Kantor pusat Bank Ganesha berlokasi di Wisma Hayamuruk lantai 1 dan 2, Jakarta Pusat, dan saat ini Bank Ganesha memiliki 1 kantor pusat, 7 kantor cabang ataupun cabang pembantu, dan 2 kantor kas. Untuk pemegang saham dari saham Bank Ganesha sendiri memiliki 5% atau lebih saham Bank Ganesha, yaitu terhitung dari 13 Juli 2023, yang dimana sahamnya yaitu Equity Development Investment Tbk atau GSMF sebesar 34,78%. Lalu yang kedua Equity Global International Limited sebesar 23,93%, dan UOB Kay Hin Pte Ltd sebesar 5,79%. Untuk pihak kendali dan pemilik manfaatnya sebenarnya yaitu Ultimate Beneficial Owner yang terafiliasi oleh Equity Global International Limited. Untuk keempat, kami memilih PT Bima Sakti Pertiwi atau PAMG. PT Bima Sakti sendiri didirikan pada tanggal 28 April 1980 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 November 2003. Kantor pusatnya yaitu ada di Pekanbaru, Riau, dan kantor korespondensinya berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bima Sakti adalah Christopher Sumasto Tjia, yaitu Direktur Utama Perseroan dengan persentase kepemilikan sebesar 76,80%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PAMG ataupun PT Bima Sakti yaitu bergerak dalam bidang real estate
meliputi real estate yang dimiliki sendiri ataupun yang disewa. Selanjutnya yang kelima itu kami memilih PT IDEA Indonesia Academic yang memiliki kode IDEA, perusahaan yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun yang sama. Untuk kantor pusatnya berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa dan pendidikan, termasuk menjalankan usaha di bidang jasa aktivitas konsultasi investasi dan pendanaan berjangka, jasa aktivitas konsultasi manajemen lainnya, jasa aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya, dan masih banyak lagi ini untuk cakupan dari PT IDEA Indonesia Academic. Untuk pendidikan dan aktivitas swasta serta aktivitas pendidikan swasta lainnya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Inasa. Kepada Inasa saya persilakan. Baiklah, ya selanjutnya yaitu bab 2 analisis fundamental. Yang pertama untuk PT Platinum Wahab Nusantara atau TGUK, analisis fundamentalnya itu berdasarkan return on asset atau ROA, low return on equity atau ROE, small cap stocks, low debt companies, dan yang terakhir yaitu low net profit margin. Analisis fundamental pada PT Platinum Wahab Nusantara ini dapat disimpulkan memiliki beberapa kelemahan, yaitu ROA dan ROE-nya yang rendah. Yang kedua, kapitalisasi pasar yang kecil. Dan yang ketiga, yaitu net profit margin yang rendah. Selanjutnya yaitu analisis fundamental untuk PT Cemstra Indonesia Tbk atau CHEM. Analisis fundamentalnya pada saham CHEM yaitu return on asset, low return on equity, small cap stocks, low debt companies, dan low net profit margin. Selanjutnya, analisis fundamental yang dapat disimpulkan pada PT Cemstar Indonesia Tbk atau CHM itu memiliki beberapa kelemahan seperti yang pertama, ROA dan ROE-nya sangat rendah. Yang kedua, kapitalisasi pasar yang kecil. Yang ketiga, rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Dan yang terakhir yaitu net profit margin yang rendah. Selanjutnya, analisis fundamental untuk Bank Ganesha Tbk atau BGTG. Analisis fundamentalnya yaitu return on asset, low return on equity, high net profit margin, mid cap stocks, dan terakhir high debt companies. Selanjutnya, analisis fundamental ini dapat disimpulkan bahwa PT Bank Ganesha ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu net profit margin yang tinggi, kapitalisasi pasar yang menengah. Namun BGTG ini bahwa memiliki juga beberapa kelemahan, yaitu ROA dan ROE-nya rendah, dan yang terakhir rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu PT Bima Sakti Pertiwi Tbk atau PAMG. Analisis fundamentalnya seperti return on asset, low return on equity, small cap stocks, low debt companies, undervalued stock, dan yang terakhir low net profit margin. Selanjutnya yaitu analisis fundamental yang dapat disimpulkan pada PT Bima Sakti Pertiwi Tbk memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti rasio utang terhadap ekuitas yang rendah, dan yang terakhir saham dinilai undervalued. Namun, PT Bima Sakti Pertiwi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu ROA dan ROE-nya rendah dan net profit margin yang rendah. Selanjutnya, analisis fundamental pada PT IDEA Indonesia Academy atau IDEA. Analisis fundamentalnya yaitu seperti return on asset, small cap stocks, high net profit margin, low debt companies, dan low return on equity. Analisis fundamental yang dapat disimpulkan untuk PT IDEA Indonesia Academy memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti net profit margin yang tinggi, rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Namun, PT IDEA Indonesia Academy juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti ROA dan ROE yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tere. Terima kasih.
Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu grafik pergerakan saham. Jadi dari semua saham yang sudah kami lakukan, jadi di sini ada grafik-grafiknya. Yang pertama dari PT Platinum Wahab Nusantara atau Teguk. Jadi ini dia analisis pergerakan saham Teguk itu beberapa faktor di periode beberapa faktor antara lain yang pertama prospek industri makanan dan minuman yang positif. Kedua, peluncuran produk baru oleh Teguk. Dan yang terakhir, kinerja keuangan Teguk yang mulai membaik. Selanjutnya, Cemstar Indonesia Tbk atau CEM. Pergerakan saham CHEM pada periode tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, faktor yang pertama, prospek industri bahan kimia yang positif. Faktor yang kedua, peluncuran produk baru oleh CHEM. Dan yang terakhir, kinerja keuangan CEM yang mulai membaik. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan pergerakan saham Teguk tadi dan CHEM. Jadi secara umum pergerakan saham Teguk dan CEM pada periode tanggal 2 Oktober sampai 4 Desember 2023 memiliki kemiripan. Kedua saham tersebut mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dengan kenaikan sebesar 8% secara keseluruhan. Namun terdapat beberapa perbedaan antara pergerakan saham Teguk dan CEM. Pergerakan saham Teguk lebih volatil dibandingkan pergerakan saham CEM. Di sini ada rekomendasinya. Berdasarkan analisis pergerakan saham Teguk dan CEM dapat disimpulkan bahwa kedua saham tersebut memiliki potensi untuk terus bertumbuh di masa depan. Namun investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor risiko lainnya, seperti persaingan yang ketat di industri masing-masing perusahaan serta volatilitas pasar saham. Selanjutnya ini yang ketiga ada Bank Ganesha Tbk atau BGTG. Jadi pergerakan saham BGTG ini dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor. Faktor yang pertama prospek industri perbankan yang positif dan faktor yang kedua kinerja keuangan BGTG yang mulai membaik. Nah ini sekarang ada perbandingan pergerakan saham Teguk, CEM dan BGTG. Jadi secara umum pergerakan saham Teguk, CEM, dan BGTG ini di periode 2 Oktober sampai 4 Desember 2023 memiliki kemiripan. Ketiga saham tersebut mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dengan kenaikan sebesar 8% secara keseluruhan. Namun terdapat beberapa perbedaan antara pergerakan saham Teguk, CEM, dan BGTG. Pergerakan saham Teguk dan CEM lebih volatil dibandingkan pergerakan saham BGTG. Hal ini terlihat dari rentang pergerakan yang lebih lebar pada saham Teguk dan CEM. Selain itu, kenaikan saham Teguk dan CEM lebih didorong oleh faktor sentimen pasar seperti peluncuran produk baru dan prospek industri yang positif. Sementara itu, kenaikan saham BGTG lebih didorong oleh faktor fundamental seperti kinerja keuangan yang membaik. Selanjutnya di sini ada rekomendasinya. Jadi berdasarkan analisis yang tadi sudah dibacakan, pergerakan saham Teguk, CEM, dan BGTG dapat disimpulkan bahwa ketiga saham tersebut memiliki potensi untuk terus bertumbuh di masa depan. Namun investor perlu mempertimbangkan faktor risiko lainnya, seperti persaingan yang ketat di industri masing-masing, serta volatilitas pasar saham. Investor yang ingin berinvestasi di saham Teguk, CEM, dan BGTG dapat mempertimbangkan untuk membeli saham tersebut dengan harga yang rendah. Hal ini dikarenakan ketiga saham tersebut saat ini dinilai under value. Selanjutnya ini ada rekomendasi khusus untuk saham BGTG. Selain faktor yang telah disebutkan di atas, investor juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor khusus untuk saham BGTG. Jadi dia yang pertama itu rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Selanjutnya ada rasio likuiditas yang baik, manajemen yang solid, rasio utang terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan bahwa BGTG memiliki risiko keuangan yang rendah. Selanjutnya ini ada PT Bima Sakti Pertiwi atau PAMG. Pergerakan saham PAMG pada periode tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor yang pertama, prospek industri properti dan real estate yang positif. Selanjutnya ada peluncuran produk baru oleh PAMG, dan yang terakhir kinerja keuangan PAMG yang mulai membaik. Selanjutnya ada PT IDEA Indonesia Academy atau IDEA. Jadi pergerakan saham IDEA ini pada periode tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama, prospek industri pendidikan yang positif. Faktor yang kedua, peluncuran produk baru oleh IDEA. Dan faktor yang terakhir, kinerja keuangan IDEA yang mulai membaik. Jadi ini ada pembelian 1 lot saham IDEA. Pada tanggal 2 Oktober 2023, harga saham IDEA dibuka di level 100 per saham. Jika investor membeli satu lot saham IDEA pada harga tersebut, maka investor akan mengeluarkan biaya sebesar 100.000. Pada tanggal 4 Desember, harga saham IDEA ditutup di level 108 per saham. Jika investor menjual 1 lot saham IDEA pada harga tersebut, maka investor akan mendapat keuntungan sebesar 8.000. Dengan demikian, tingkat pengembalian investasi dari pembelian 1 lot saham IDEA pada tanggal 2 Oktober 2023 adalah sebesar 8%. Selanjutnya, analisis kualitatif akan dilanjutkan oleh rekan saya, Calvin. Baik, selanjutnya adalah analisa kualitatif dari saham yang telah kita pantau. Yang pertama ada pada PT Platinum Wahab Nusantara atau Teguh. PT Teguh yang didirikan pada tahun 2018 di Tangerang, Banten adalah perusahaan retail yang menjual makanan dan minuman trendy dengan merek Teguh dan Cemilin. Secara keseluruhan, pendapatan Teguh per September 2023 tercatat mencapai 100,12 miliar atau bertumbuh 4,28 year on year dari posisi yang sama dari tahun 2022 senilai 96,1 miliar. Namun saham yang baru saja IPO Platinum Wahab Nusantara Tbk atau Teguh ini masuk juga jajaran top loser sepekan setelah ambrol 34,53% ke level Rp91 per saham. Lalu yang kedua ada PT Kemstar. Saham PT Kemstar menunjukkan performa yang cukup baik. Analisis teknikal menunjukkan bahwa saham ini berada di kondisi yang sangat baik untuk dibeli. Indikator teknikal seperti RSI, MACD, Bull per Bear Power menunjukkan sinyal yang bagus untuk melakukan pembelian. Moving average juga menunjukkan sinyal sangat beli dengan MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, dan MA200 yang semuanya menunjukkan indikator untuk pembelian. Per akhir Desember 2023, harga saham KEM adalah Rp119. Dari segi fundamental, perusahaan tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan pendapatan sebesar 30,90 B dan laba bersih sebentar 1,04 B pada kuartal ketiga tahun fiskal 2023. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa investasi di saham ini memiliki resiko, termasuk fluktuasi harga bahan baku yang dapat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, perubahan kebijakan perdagangan antar negara, dan juga pengaruh geopolitik. Selanjutnya, ada Bank Ganesa. Selama periode tersebut, harga saham Bank Ganesa mengalami fluktuasi. Per tanggal 29 November 2023, harga saham mencapai puncaknya di 87. Namun kemudian turun menjadi 75. Pada tanggal 12 Desember 2023, terjadi peningkatan signifikan sebesar 9,09%. Namun pada tanggal 13 Desember, harga saham kembali turun drastis sebesar 5,95%. Dari sisi fundamental, Bank Ganesa mencatatkan laba bersih sebesar 65 miliar selama 9 bulan pertama tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 99,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Selain itu, Bank Ganesa juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 79,28 year on year menjadi 110,99 miliar.
Namun, investor perlu mempertimbangkan fluktuasi harga saham dan faktor lainnya sebelum membuat keputusan investasi pada Bank Ganesha. Baik, selanjutnya ada PT Bima Sakti Pertiwi Terbuka atau PAMG. Selama periode ini, harga saham PT Bima Sakti mengalami fluktuasi. Per tanggal 26 Oktober 2023, PT Bima Sakti melaporkan hasil laba untuk 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2023. Per tanggal 26 Desember 2023, harga saham mencapai Rp75 dengan perubahan 5 hari sebesar plus 2,74% dan perubahan sejak 1 Januari sebesar plus 11,94%. Dari sisi fundamental, PT Bima Sakti mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan selama periode tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun mencatatkan peningkatan pendapatan, harga sahamnya mengalami fluktuasi. Ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi harga saham selain kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada PT Idea Indonesia Academy atau Idea. Selama periode tersebut, harga saham PT Idea mengalami fluktuasi. Pada tanggal 28 Desember 2023, harga saham mencapai Rp47 dengan perubahan 5 hari sebesar minus 2,08% dan perubahan sejak 1 Januari sebesar plus 11,94%. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, di mana kami terdapat 5 perusahaan yang kami analisa, yang mana itu ada yang udah disampaikan teman-teman dan juga saya di slide-slide sebelumnya. Pada kali ini yang pertama mungkin ada PT Teguk ya, Platinum Wahab Nusantara, yang mana perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman teh botol dan kopi instan. Yang kedua ada PT Cemstar, yang perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi bahan kimia. Yang ketiga itu ada Bank Ganesha, perusahaan bergerak di bidang perbankan. Dan yang keempat ada PT Bima Sakti Pertiwi, yang mana perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate. Yang kelima itu ada PT Idea Indonesia Academy, yang perusahaan bergerak di bidang pendidikan. Untuk kesimpulannya dari grafik pergerakan saham, yaitu dari Teguk dan Idea, saham Teguk dan Idea mengalami kenaikan yang signifikan pada akhir tahun 2023, di mana CEM mengalami penurunan yang signifikan pada pertengahan tahun, dan BGTG dan PAMG mengalami pergerakan yang relatif stabil. Dan analisis kualitatif yang menunjukkan bahwa kelima saham tersebut memiliki beberapa keunggulan, yang dimana keunggulannya itu adanya produk yang berkualitas dan memiliki permintaan yang tinggi. Yang kedua, selanjutnya manajemen yang berpengalaman dan berintegritas. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, keunggulannya itu potensi pertumbuhan yang besar. Namun dari kelima saham tersebut juga memiliki beberapa kelemahan, yang mana yang pertama itu ada resiko persaingan yang ketat di industri masing-masing perusahaan. Lalu yang kedua, resiko perubahan regulasi. Yang ketiga itu ada resiko perubahan kondisi ekonomi global. Dengan kesimpulan yang sudah saya sampaikan, maka berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 mata kuliah Keuangan Perusahaan dari kelas 5A Malam. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang kurang berkenan di hati penonton, teman-teman, dan juga Ibu Jessica. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.